Kenapa Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Bapak dan juga mungkin ada akhwat yang online yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Ar-Rahiqil Makhtum tentang sirah ataupun sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk malam ini insyaallah yang kita bahas adalah sampai pembahasan tentang ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ummihil hanun wa khasyat alaihi halimatu ba'da hadhil waqa hatta raddathu ila ummihi. Di dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya telah dikisahkan ataupun telah diriwayatkan di halaman-halaman sebelumnya bahwa di saat Nabi Muhammad beliau hidup bareng ataupun dibawa ke suku pedalaman ataupun di kabilah Bani Sa'ad yang diasuh oleh Halimah saat itu, terjadi pembelahan dada Rasulullah. Sehingga kemudian akhirnya ibunda ataupun ibu asuh Nabi Muhammad ini, beliau merasa khawatir jangan-jangan nanti terjadi sesuatu yang menyebabkan Nabi Muhammad ataupun Muhammad kecil ini meninggal. Sehingga bagaimana? Oleh Halimah Sa'diyah, Muhammad kecil ini dibawa ataupun dibalikkan lagi ke ibundanya. Fakana inda ummihi illa an balagha sitti sinin ataupun sittasi sinin. Jadi Nabi Muhammad SAW di saat terjadi pembelahan dada yang kemarin kita sampaikan itu adalah usia 4 tahun. Kemudian dibawa ke ibundanya yang bernama Aminah selama 2 tahun di sana. Wara'at Aminah, kita perhatikan di sini ini nanti ada beberapa kejadian ya ikhwah sekalian. Adalah wara'at Aminah wafa'an li dzikra zawjiyar rahil an tazura qabraha bi Yastrib. Juga telah disampaikan sebelumnya bahwa ayahanda Nabi Muhammad yang bernama Abdullah telah meninggal sebelum Nabi Muhammad beliau dilahirkan. Telah meninggal dahulu. Yang kemarin ataupun di pertemuan sebelumnya juga telah dikisahkan bahwa ada sebagian pendapat di antara para ulama yang meriwayatkan mereka tentang meninggalnya ayahanda dari Nabi Muhammad itu adalah 2 bulan setelah Nabi Muhammad dilahirkan. Tetapi pendapat yang sahih insyaallah adalah yang menyatakan bahwa ayahanda beliau meninggal itu sejak beliau ataupun sebelum beliau dilahirkan. Dikisahkan di sana juga bahwa
Sebelum Nabi Muhammad beliau dilahirkan, ayahandanya diutus oleh Abdul Muttalib. Siapa nih Abdul Muttalib ini? Kakek dari Rasulullah. Diutus kemana? Diutus untuk ngurus perkebunan kurma yang ada di Madinah ataupun yang saat itu disebut sebagai Yathrib. Kemudian qadarallahu ma syafa'al, kemudian meninggal. Ini ibundanya yang bernama Aminah. Berinisiatif ini Muhammad perlu diajak untuk menziarahi kuburan ayahandanya. Sehingga kemudian beliau ini akan menziarahi kuburan ayahandanya. Ditemani siapa nanti? Kita perhatikan di sini ini. Tadi ini antazura qabrahu bi Yathrib. Menziarahi kuburannya yang berada di Yathrib. Ini mungkin pernah kesampaikan sebelumnya bahwa Yathrib ini adalah nama kuno dari Madinah Al-Munawwarah. Ada yang menyebutnya Tabah, ada yang menyebutnya Thayyibah, ada yang menyebutnya Darul Hijrah. Ini berarti kata Yathrib ataupun istilah Yathrib ini adalah nama sebelum Nabi Muhammad beliau di sana. Kemudian setelah beliau berada di sana, ini masyhur disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Artinya kata Munawwarah itu artinya yang disinari. Al-Munawwarah diambil dari kata nawwara, yunawwiru tanwiran, kemudian isim maf'ulnya adalah munawwarah. Artinya yang disinari. Karena keberadaan Nabi Muhammad berada di kota tersebut, ini adalah menjadi suatu cahaya tersendiri bagi kota Madinah. Sebagaimana yang terdapat dalam suatu riwayat hadis yang sahih bahwa saat Nabi Muhammad beliau masuk ke kota Madinah, adha'a minha kullu syai'. Saat Nabi Muhammad beliau masuk kota Madinah, segala sesuatunya bersinar. Artinya bersinar di sini adalah terasa terang karena tidak ada bau-bau kesyirikan di sana. Saat Nabi Muhammad kemudian beliau meninggal, adzlama kullu syai' minha kullu syai'. Ini hadisnya adalah hadis yang sahih. Kita perhatikan di berikutnya di sini, fa kharajat min Makkah qati'ata rihlatin tablughu nahwa 500 km wa ma'aha waladuha al-yatim. Jadi beliau kemudian setelah menetapkan suatu hari untuk keluar menziarahi kuburan dari suaminya yang bernama Abdullah, berarti adalah ayahanda dari Nabi Muhammad, menempuh perjalanan yang cukup jauh. Berapa di sini jaraknya? Ini perkiraannya adalah 500 kilometer. 500 kilometer berarti perjalanannya adalah perjalanan yang lumayan jauh. Kalau kita lihat mungkin di zaman kita saat ini ada yang mungkin jalannya jalan pintas, ada antara 340 km sampai 440 km. Ini jarak antara Makkah sama Madinah. Makkah saat itu adalah Aminah mau ke Madinah untuk menziarahi kuburan dari ayahanda Rasulullah SAW. Kenapa kok di sini katakan 500 ataupun perkiraan 500? Karena mungkin ada yang mungkin jalan belok kanan, belok kiri, ataupun mungkin melintasi gunung, ataupun mungkin turun lembah, ataupun yang lain sebagainya. Sehingga perkiraan itu adalah 500 km jarak antara Makkah sama Madinah. Wa ma'aha waladuhal yatim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan tersebut Aminah tentunya disertai dengan Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam. Ini dikatakan di sini ini adalah al-yatim. Al-yatim berarti si anak ini memang dalam keadaan yatim. Kenapa disebut sebagai yatim? Karena telah meninggal ayahnya. Kalau meninggal ayahnya, man faqada abahu, orang yang telah meninggal ayahnya, yang ditinggalkan oleh ayahnya, meninggal oleh ayahnya disebut sebagai yatim. Kalau nanti meninggal ibunya juga bagaimana? Yatimul abawain, disebut yatimul abawain. Dua-duanya atau orang tuanya mereka berdua meninggal disebut yatimul abawain. Kalau cuma satu ayah saja maka disebut sebagai yatim.
Jadi ini ya ikhwah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti Nabi Muhammad SAW itu beliau saat itu adalah dalam kondisi yatim. Kapan seorang itu bisa disebut sebagai yatim? Adalah sebelum dia itu mencapai usia balik. Kalau telah melewati usia balik, maka bukan yatim lagi namanya, tetapi adalah mantan yatim. Nabi Muhammad beliau mengatakan la yutma ba'da ihtilam. Tidak ada keyatiman setelah mimpi basah ataupun setelah balik. Berarti mantan yatim iya, tetapi untuk anak yatim ini adalah sebutan untuk anak-anak yang usianya belum mencapai usia balik dan telah meninggal oleh orang tuanya. Kita lanjutkan. Tadi ini Aminah. Beliau pergi dari Mekah menuju Madinah ataupun Yathrib saat itu. Wa ma'aha waladuha al-yatim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khadimatuha Ummu Aiman, ditemani juga oleh Ummu Aiman. Ummu Aiman ini siapa? Ini Ummu Aiman adalah ibunda dari siapa? Usamah bin Zaid ibn Harithah radhiyallahu anhuma ataupun radhiyallahu anhum. Ini Ummu Aiman, ini sebelumnya dulunya adalah warisan dari ayahanda Nabi Muhammad, karena Ummu Aiman sebelumnya dia adalah seorang budak. Kemudian setelah Abdullah ayahanda Nabi Muhammad meninggal, kemudian budak ini diwariskan kepada Rasulullah. Di antara wanita yang mendidik Nabi Muhammad ini adalah Ummu Aiman. Sangat dicintai Nabi Muhammad sampai kemudian beliau dewasa juga masih menghormati Ummu Aiman ini sampai kemudian meninggal. Dan sempat juga Ummu Aiman setelah Muhammad SAW beliau menikah dengan Khadijah, Ummu Aiman dibebaskan. Berarti Ummu Aiman ini termasuk maulatu Rasulullah SAW, yaitu bekas budak yang telah dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Ini tentunya beliau adalah seorang sahabiyah dan nama asli beliau adalah Barakah binti Sa'labah. Kemudian di poin berikutnya ini juga beliau ditemani oleh kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib. Berarti perjalanan saat itu dari Mekah menuju Madinah perjalanan yang cukup jauh. Belum ada kendaraan yang cepat kecuali mungkin unta ataupun mungkin kecuali kuda. Tentunya saat itu mereka nggak naik kuda, tapi naik unta, paling banter. Perjalanan 4 orang. Yang pertama Aminah, yang kedua Muhammad, yang ketiga adalah Ummu Aiman, yang keempat adalah Abdul Muttalib. Famakatharan thumma qafalat. Kemudian ini mereka ini tinggal di Madinah ataupun di Yathrib selama satu bulan. Wa bainama hiya raji'atun lahiqahal maradu fi awailit turuq ataupun fi awailit tariq. Di saat balik ke Makkah, di awal-awal perjalanan ke sana, qadarallahu masyafa'al Aminah, kemudian dia dalam keadaan sakit. Thumma ishtaddat hatta matat bil abwa baina Makkah wal Madinah. Kemudian qadarallahu masyafa'al juga. Ini Aminah yang dalam keadaan sakit, dia meninggal. Meninggalnya di mana? Meninggalnya adalah di daerah yang bernama Al-Abwa. Ini suatu daerah yang saat ini masuk di daerah Rabiq ataupun masuk ke provinsi Rabiq di Arab Saudi. Ini juga tempat di masa-masa depannya. Tempat ini juga tempat yang berdekatan dengan peperangan Nabi Muhammad di saat di dalam Wadan ataupun daerah Wadan. Ini antara Mekah sama Abwa ini sekitar 200 km. Kemudian jarak antara Madinah dan juga Abwa ini 170 km. Nabi Muhammad SAW ini beliau mengunjungi Abwa. Ini disebutkan dalam sejarah-sejarah beliau mengunjungi sebanyak 8 kali. Ini yang pertama ini. Yang pertama yaitu peristiwa yang dimana bahwa Aminah beliau meninggal dan dikuburkan di Abwa.
Termasuk nanti di saat Nabi Muhammad beliau diajak bepergian bersama pamannya bernama Abu Talib, diajak mampir juga ke Abwa. Termasuk di saat beliau berdagang, mendagangkan barang dagangan dari Khadijah sebelum dinikahi Nabi Muhammad SAW, itu juga melewati Abwa. Kemungkinan bahwa di antara jalur favorit dari penduduk Mekah menuju ke Madinah itu adalah melalui Abwa di zaman tersebut. Saat ditanyakan ini kan Aminah dia meninggal di saat beliau balik dari Madinah menuju ke Mekah. Usia beliau saat itu berapa? Disebutkan oleh para sejarawan Islam termasuk Al-Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah. Ini adalah usia beliau saat itu adalah 20 tahun. Usia dari ibunda Nabi Muhammad di saat meninggal itu adalah usia 20 tahun, berarti masih lumayan sangat muda. Dan saat Nabi Muhammad SAW itu beliau berusia, ada yang mengatakan 6 tahun, ada yang berusia 7 tahun. Ini ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama, dan ini disebutkan semua oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar dan juga Imam Ibn Katsir dalam kitab Al-Bidayah. Beliau mengatakan bahwa di sini Nabi Muhammad SAW di saat beliau meninggal oleh ibundanya itu usianya adalah 6 tahun. Dan di antara peristiwa yang terjadi di sana ya ikhwah sekalian, kalau kita membaca kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang dituliskan oleh Al-Imam Ibn Katsir, di saat beliau berada di Abwa, mereka didatangi oleh seorang Yahudi, oleh orang Yahudi. Nggak disebutkan di sana dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, langsung disampaikan di sana ini bahwa ada orang Yahudi yang ingin bertemu dengan Muhammad kecil ini. Kata dia, akhriji ilaina Ahmad, tolong ente keluarkan si Ahmad. Siapa si Ahmad ini? Adalah Muhammad SAW. Kami ingin melihat. Kemudian dibolak-balik tubuhnya. Kemudian mereka mengatakan, hadza nabiyul ummah, ini adalah nabi umat. Wa hadhi daru hijrati, dan ini adalah daru hijrahnya, maksudnya adalah Madinah. Wa sayakunu biha min al-qatl was-sabi amrun 'azim, falamma sami'at ummuhu khafat wa ansarafat bihi famatat bil abwa wa hiya raji'ah. Ini kejadiannya ini adalah di saat Nabi Muhammad dan juga Aminah belum melanjutkan suatu perjalanan dari Madinah menuju ke Mekah, tapi sudah ditemui oleh orang Yahudi saat satu. Ini kisah cuplikan ini dituliskan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Kemudian di poin berikutnya, setelah ibundanya meninggal di sana Muhammad usia 6 tahun, kemudian hak asuhnya ini jatuh kepada kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib. Wa'ada bihi Abdul Muttalib ila Makkah wa kana masyairul hanu fi fuadi tarbu nahwa hafidih liyatim alladhi usiba bimusabin jadidin nakal juruhal qadimah. Ini beliau, yaitu kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib, ini sangat kasihan kepada Muhammad, yaitu cucu beliau yang satu masih kecil. Kenapa kasihan? Karena luka lama ditinggal meninggal oleh ayahnya mungkin belum hilang. Kemudian setelah 2 tahun lagi ditinggal meninggal oleh ibundanya, sehingga Muhammad ini ibaratnya adalah sebatang kara. Ini yang menjadikan Abdul Muttalib saat itu merasa kasihan, merasa sangat sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faraqqa alaihi riqatun lam yariqha ala ahadin auladihi. Dan rasa lemah lembut, rasa kasih sayang, rasa belas kasihan terhadap Nabi Muhammad ini tidak beliau rasakan terhadap anak-anaknya, terhadap anak-anak dia yang lainnya. Anak dia sendiri. Bahkan ada sini ada suatu kisah bahwa Abdul Muttalib ini beliau memiliki disebutkan di sebagian riwayat yaitu sujadah, ataupun di sini adalah farash, yaitu suatu sajadah yang digelar ataupun digelar dibeber ya? Iya, dihamparkan di bawah mizab Ka'bah, di bawah talang Ka'bah. Ini biasanya digunakan oleh orang-orang saat itu untuk berkumpul bareng, dan saat itu yang memimpin adalah Abdul Muttalib.
Dan tidak ada orang yang diizini untuk duduk di atas sajadah saat itu. Sajadahnya siapa? Abdul Muthalib. Semua anak-anaknya kumpul. Suatu hari semua anak-anaknya kumpul. Yang sebelumnya berjumlah berapa kemarin? Dia ingat? Berapa anak Abdul Muthalib kemarin? Ada 10. Tentunya sudah meninggal satu. Siapa? Ayahanda dari Rasulullah SAW. Sehingga saat itu yang berkumpul hanya 9 orang dari anak-anak Abdul Muthalib. Penggede pembesar Quraisy satu juga berkumpul, kemudian semua anaknya juga berkumpul, dan tidak ada orang yang berani untuk duduk di tempat sajadah ataupun mungkin tikar atau mungkin permadani yang digelar hanya khusus untuk Abdul Muthalib. Kemudian Nabi Muhammad SAW sebagian riwayat ini masih yahbu. Yahbu ini adalah masih merangkak. Sebagian riwayat ada sebagian mengatakan sudah besaran sedikit. Kemudian ini Muhammad kecil langsung duduk di atas sana ataupun duduk di atasnya permadani atau mungkin sajadahnya. Kemudian diusir oleh pembantu ataupun disuruh minggir ataupun diusir oleh paman-paman beliau. Minggir sana, minggir sana, jangan di sini. Disuruh minggir oleh kakek beliau. Mengatakan da'u bani hadza, kalian biarkan saja dia, dia, karena ini mungkin kakek beliau juga mempunyai suatu firasat bahwa ini anak kecil ini bukan anak sembarang anak dan tidak akan sebagaimana anak-anak yang lainnya, sehingga saat itu dibiarkan. Artinya satu ya ikhwah sekalian, bahwa perhatian kakek enda ataupun mbahnya Nabi Muhammad yang bernama Abdul Muthalib itu sangat perhatian terhadap cucu beliau. Bahkan sikap terhadap anak-anaknya beda dengan sikap beliau terhadap cucu satu ini yang bernama Muhammad. Kemudian wali 8 sanawatin wa syahraini wa 10 ayyamin min umrihi tuwfiya jadduhu Abdul Muthalib bin Makkah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah usia 8 sanawat, setelah usia 8 tahun, wa syahraini dan juga 2 bulan, wa 10 ayyamin dan juga 10 hari. 8 tahun, 2 bulan, 10 hari. Dari usia Nabi Muhammad SAW tuwfiya jaddu Abdul Muthalib di Makkah. Qadarullah masyafa'al, kakek beliau Abdul Muthalib juga meninggal. Nabi Muhammad ditinggal meninggal oleh ayahnya sebelum beliau lahir. Kemudian di saat usia 6 tahun ditinggal meninggal oleh ibundanya. Kemudian usia 8 tahun 2 bulan 10 hari kemudian ditinggal meninggal oleh kakeknya. Jaddu Abdul Muthalib di Makkah, meninggal di Makkah wara'a qabla wafati ayyahada bikafalati hafidihi ila ammihi Abu Talib syakiki ibnihi. Ini Abdul Muthalib kakek ini sebelum dia meninggal mempunyai suatu wasiat, mempunyai suatu pesan. Ini Muhammad ini perlu ada yang ngurus ini. Karena kenapa? Karena tidak ada orang-orang yang lainnya yang dimiliki kekerabatan yang mungkin dekat dengan Abdul Muthalib. Paman-pamannya mungkin yang terdekat dengan Nabi Muhammad itu adalah Abu Talib. Abu Talib. Ini paman beliau mendapatkan suatu pesan dari ayahandanya yang bernama Abdul Muthalib untuk ngurusi Muhammad kecil setelah kakeknya meninggal. Berarti ini ya ikhwas sekalian, kalau kita perhatikan sejarah tentang Abu Talib, ini adalah sejarah yang sangat-sangat unik. Semasa kecil Nabi Muhammad SAW sejak 8 tahun beliau diasuh oleh paman beliau ini. Dan paman beliau ini sudah yakin bahwa Muhammad ini adalah seorang nabi. Karena peristiwa-peristiwa yang menunjukkan tentang kerasulan ataupun tentang kenabian Nabi Muhammad SAW itu peristiwanya adalah dialami oleh Abu Talib. Sejak nanti peristiwa bersama Buhairah atau peristiwa-peristiwa yang lainnya banyak menjumpai mukjizat ataupun irhasat dari Nabi Muhammad sebelum beliau diangkat sebagai seorang nabi. Abu Talib beliau telah melihat keanehan-keanehan tersebut. Keyakinan itu ada bahwa Muhammad ini adalah seorang nabi berdasarkan dari peristiwa-peristiwa yang beliau alami. Kemudian beliau juga berada di barisan Rasulullah
di saat Nabi Muhammad diangkat sebagai seorang nabi, dan selalu membela Nabi Muhammad saat terjadi suatu peperangan melawan orang-orang kafir Quraisy, dan di saat Nabi Muhammad beliau mau dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy saat itu, paman beliau yang membelanya. Tapi uniknya ya ikhwah sekalian, tentunya beliau tidak masuk Islam. Tidak masuk Islam. Bahkan Nabi Muhammad SAW beliau berusaha untuk mendakwahi pamannya. Setiap waktu-waktunya, kesempatan-kesempatan digunakan Nabi Muhammad untuk mendakwahi pamannya ini yang bernama Abu Talib. Tetapi tidak juga mau masuk Islam. Bahkan detik-detik yang terakhir sebelum Abu Talib beliau meninggal, juga tidak mau untuk masuk Islam, tidak mau untuk bersyahadah. Di sini bisa diambil kesimpulan ya ikhwah sekalian, bahwa kalau ada seorang yang dekat dengan ulama ataupun dekat dengan seorang nabi, tidak serta-merta dia itu dalam keadaan beriman. Tidak serta-merta. Sehingga jangan kepedean dengan nasab. Kok ente enggak sholat? Ana udah dijamin masuk surga karena anak keturunan kiai misalnya. Ini enggak dibenarkan. Ini sudah kepedean dengan masalah nasabnya. Nabi Nuh alaihissalam punya anak yang bernama Kanaan, enggak mau masuk iman. Nabi Isa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, ayah beliau siapa? Azar, tidak mau masuk Islam. Istri Nabi Lut, istri Nabi Hud alaihi wassalam, mereka dalam keadaan kafir padahal adalah istrinya. Istrinya tidak mau masuk Islam. Sehingga di sini ya ikhwah sekalian, kita jangan kepedean dengan adanya suatu nasab ataupun keturunan darah biru ataupun yang lain sebagainya. Darah ulama, kalau dia tidak mempelajari suatu syariah, maka akan jahil juga. Tidak ada jaminan bahwa orang tersebut juga akan masuk surga. Memang usaha orang tuanya ada, usaha orang ataupun alim itu ada, tetapi nanti tetap dikembalikan kepada pribadi masing-masing bagaimanakah amalnya. Man lam yusri' amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu, kama qala dalam suatu hadis yang sahih. Orang yang amal perbuatannya tidak bisa mempercepat dia nanti termasuk misalkan nyebrang sirat, maka nasabnya juga tidak akan bisa genjot dia untuk bisa berjalan di atas sirat. Ini Abu Talib berjuang bersama Nabi Muhammad sejak beliau kecil. Yang ngasuh adalah beliau sejak meninggalnya Abdul Muttalib. Kemudian membela, berada di dalam barisan Nabi Muhammad SAW. Kalau enggak beriman maka tetap tidak beriman. Kita lanjutkan. Ini uniknya Abu Talib. Kemudian di poin berikutnya di sini ini adalah ila ammihi asy-Syafiq. Ini kemungkinan nama Syafiq ini yang berbelas kasihan banyak ini disebut Syafiq. Wa nahada Abu Talib bihaqqi ibni akhihi ala akmali wajhin. Jadi setelah beliau mendapat suatu wasiat ataupun pesan dari ayahandanya yang bernama Abdul Muttalib untuk mengasuh Nabi Muhammad kecil, kemudian beliau memang menjaga amanah tersebut secara baik. Kalau amanah tetap amanah, tetap dijaga. Walaupun toh dia ini Nabi Muhammad kecil ini bukan anak sendiri dari Abu Talib, tapi karena mungkin Allah Subhanahu wa taala jelas telah menanamkan rasa kasih sayang dari Abu Talib terhadap kemurakannya, sehingga kemudian di sini Abu Talib beliau mengasihi Nabi Muhammad SAW secara sempurna. Artinya di sini ini beliau seakan-akan adalah sebagai ayahanda Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan di sini ini Nabi Muhammad SAW semasa kecil beliau dahulukan daripada anak-anak Abu Talib yang lainnya. Kemudian beliau sampai berada di barisan Nabi Muhammad, membela beliau dan juga mendidik beliau, mengasuh beliau selama 40 tahun ataupun bahkan lebih. Kemudian di antara peristiwa di sini bersama dengan Abu Talib itu adalah peristiwa tentang adanya paceklik lama yang melanda orang-orang Mekah saat itu.
Sehingga kemudian di antara mereka mendatangi Abu Talib, "Ya Abu Talib, aqhatal wadi wa ajdabal iyal fahallumma fastasqi." Mereka mengeluhkan karena kemarau panjang, paceklik lama, karena ada lembah-lembah sudah tidak mengalir, gak ada aliran-aliran sungainya, sehingga keluarga pada kelaparan. Sehingga kemudian mereka mengajak Abu Talib untuk minta curahan air hujan. Satu, kemudian Abu Talib, beliau mengajak keponakannya untuk berdoa sesuai dengan yang dia biasai saat satu, kemudian berdoa. Akhirnya kemudian hujan turun, padahal satu lagi teriknya. Kemudian di antara peristiwa saat itu adalah peristiwa Bahira Ar-Rahib. Ini ada yang mengharokati Buhairah, ada yang mengharokati Bahira. Ini dua-duanya diperbolehkan, tetapi yang masyhur untuk istilah ataupun nama Arab di sini yang digunakan harokat orang-orang Arab ini adalah Bahira, bukan Buhaira. Walamma balagha Rasulullah sallam isnatai asyrata sanah qila wa syahraini wa asyratu ayyamin irtahala Abu Talibin tajiran ila Syam. Di saat Muhammad beliau usia 12 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun 2 bulan, kemudian beliau diajak untuk berdagang ke Syam. Yang kemarin Syam berarti meliputi 4 negara yang pernah kita sampaikan kemarin sebelumnya, Libanon, Jordan, kemudian Suriah, kemudian Palestina. 4 negara tersebut adalah Syam di zaman tersebut. Hatta wasala ila Busra wa hiya ma'dudatun minasyam, sampai kemudian kota Busra. Ini kota bersejarah, saat ini masuk di dalam wilayah Suriah. Suriah. Di sana juga ada suatu qal'ah ataupun suatu istana yang dibangun di masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Ini adalah Busra. Ini Busra ya ikhwah sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekitar 140 km dari Damaskus. 140 km dari Damaskus. Wa kana fi hadzal balad, di negara ini ataupun daerah ini, rahibun urifa bi Buhairah ataupun bi Bahira. Di sana ada seorang rahib, mungkin dari kalangan orang Nasrani atau pendeta orang Nasrani ataupun yang lain, yang terkenal yang bernama Bahira, ataupun punya suatu sebutan Bahira ataupun mungkin Jirjis. Falamma nazala raqbu kharaja ilaihim. Ini tumben Bahira ini. Biasanya dia ini di saat ada rombongan orang-orang Mekah menuju ke Syam sana untuk berdagang, dia ini tergerak sedikit pun untuk nemui mereka juga tidak tergerak sedikit pun untuk keluar menyambut mereka. Di saat rombongan tersebut disertai dengan Muhammad kecil, ini Bahira dia keluar untuk apa? Untuk menyambut orang-orang tersebut. Kemudian langsung dia mencari Muhammad kecil. Wa qala hada sayyidul alamin. Kemudian setelah bertemu dengan Muhammad kecil, kemudian beliau menggandeng tangannya dan mengatakan hada sayyidul alamin. Ini adalah sayyidnya orang ataupun seluruh penghuni alam. Hada rasulur rabbil alamin, ini adalah utusan Tuhan semesta alam. Hada yab'atsullahu rahmatil alamin, ini adalah nabi yang diutus sebagai rahmat dari ataupun untuk seluruh alam. Faqala lahu Abu Talib wa asyakh Quraisy. Kemudian Abu Talib dan juga sesepuh orang-orang Quraisy yang ikut berdagang bersama Abu Talib, mereka bilang begini, wa ma 'allamaka bidzalik, yang ngasih tahu ataupun beritahu ente tentang hal tersebut itu siapa? Kemudian dijawab, innakum hina asyraftum minal aqabah lam yabqa hajarun wala syajarun illa kharra sajidah. Tadi itu di saat kalian itu melewati Aqabah ataupun perbukitan ini, tidak ada satu hajar ataupun satu batu-batuan ataupun satu pohon pun yang dilewati oleh rombongan kalian ini, oleh anak ini, kecuali mereka ini dalam keadaan bersujud. Wala yasudani illa nabiyyin,
dan pohon ataupun batu-batuan tersebut tidak bersujud kecuali terhadap seorang nabi. Wa inni a'rifu bi khatamin nubuwah asfala min ghudrufi katfihi misla tufaha. Dan aku juga melihat bahwa di sebelah kiri pundak Muhammad kecil ini ada khatamun nabi, nubuwah, ada tanda-tanda kenabian, ada tanda-tanda kenabian. Masalah tanda-tanda kenabian di sini ya ikhwas sekalian, Nabi Muhammad beliau tidak menyatakan sendiri. Tapi yang cerita siapa? Yang cerita itu adalah sebagian sahabat saat itu yang pernah melihat, termasuk sahabat Sa'ib bin Yazid. Kata beliau, "Fanadhartu ila khatam baina katifai fa idza huwa mislu rizil hajalah." Beliau melihat bahwa di sebelah sini belakang Nabi Muhammad SAW itu adalah ada khatamun nubuwah yang ukurannya kira-kira sebesar telur burung dara. Allah alam bagaimana bentuknya. Ada sebagian yang mengatakan bahwa ka'annahu baydatu hamam. Ini sebagian ungkapannya. Nanti bisa dilihat untuk peristiwa ini ataupun tentang kejadian ataupun mungkin tentang model-modelnya khatamun nubuwah ini bisa dilihat dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang dituliskan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah. Kemudian di poin ini ya ikhwas sekalian, tadi ini kan dilihat oleh Bahirah tentang siapa? Tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pohon-pohon dan juga batu-batuan mereka bersujud di saat Nabi Muhammad beliau lewat. Oleh kemudian ini kan wilayah Busra, ini masuk dalam daerah di daerah mana? Daerah Romawi, masuk ke Kaisaran ataupun daerah Romawi. Ini kalau nanti Muhammad ini tidak segera dibawa balik pulang lagi, khawatir nanti orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Romawi akan nangkap Nabi Muhammad, sehingga kemudian Abu Thalib beliau takut, akhirnya dibawa balik kembali. Siapa? Nabi Muhammad kecil ini dibawa balik kembali, berarti tidak jadi dagang. Siapa? Abu Thalib tidak jadi dagang karena demi keselamatan keponakannya. Ini peristiwa ya ikhwas sekalian, ini sebagian ulama ataupun sebagian orang, sebagian tokoh mengatakan bahwa termasuk ada di antara tokoh tersebut yang bernama Al-Ustadz Abdul Rauf Al-Misri. Ini beliau adalah orang Mesir, pernah menuliskan tentang masalah khurafah ar-rahib Buhairah, yaitu khurafat kisah rahib Bahirah. Kata beliau apa di sini? Wa'tamadu ala amsyaj min riwayat la sanadallaha. Ini beliau tuliskan dalam suatu majalah di tahun 1378 Hijriah ataupun sekitar 1958 Masehi. Beliau menuliskan di sana bahwa kisah ini adalah khurafat dan tidak ada sanadnya. Tidak ada sanadnya. Berarti kalau nggak ada sanad, dianggap bahwa ini adalah dibilang beliau ini adalah muncul di abad-abad 2 ataupun 3 Hijriah. Apakah kemudian para ulama diam di saat ada yang menulis begitu? Tidak diam. Termasuk diantaranya adalah Syekh Albani rahimahullah. Beliau menyebutkan sanad-sanad lengkap tentang kisah ini itu benar. Disebutkan sanad-sanadnya, termasuk di sini adalah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dan juga Abu Nuaim fi Dalail Nubuwah, termasuk Al-Hakim dalam Mustadrak dan juga Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashqi ataupun Dimashq. Artinya di sini ini kisah ini adalah benar adanya. Ada sanad, hadisnya juga hadis-hadis yang sahih dan yang dituliskan oleh Syekh Al-Mubarakfuri rahimahullah di sini ini diambilkan dari bahasa redaksi ataupun riwayat dari Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Berarti adalah kisah ini benar adanya. Jelas insyaallah ya. Berarti kalau benar adanya disertai dengan sanad, kita berhak untuk meriwayatkannya, berhak untuk mengkisahkannya. Walaupun toh orang-orang Nasrani ataupun agama yang lain tidak mengakui tentang kisah ini, tidak mengakui tentang kisah ini. Dalam literatur mereka tidak akan didapatkan kisah ini. Kita umat Islam tidak perlu pengakuan dari orang-orang selain Islam.
Asalkan kisahnya itu benar, apalagi sampai kemudian disertai dengan riwayat-riwayat sanad-sanadnya, serentetan para ulama yang membawa riwayat dari kisah ini sampai Nabi Muhammad SAW, maka kita perlu untuk percaya, tidak berpusingkan dari pengakuan orang-orang yang di luar agama Islam. Kemudian di poin berikutnya ya ikhwah sekalian, ya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Harbul Fijar. Ini ada suatu peristiwa Harbul Fijar. Disebut Fijar karena ini ada suatu peristiwa peperangan selama 4 tahun antara orang-orang Quraisy sendiri, yaitu antara Bani Qais Ailan dan juga Kinanah. Terjadi suatu pertempuran selama 4 tahun lamanya yang sampai banyak merugikan. Bahkan terjadi peperangan yang seharusnya orang-orang Arab, orang-orang Quraisy itu mereka pantangan untuk berperang di bulan Muharram ataupun di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian di zaman tersebut terjadi suatu peperangan. Peperangan ini yang disebut sebagai Harbul Fijar. Karena terjadi peperangan ini di bulan-bulan yang dimuliakan. Terus peran Nabi Muhammad satu sebagai apa beliau? Beliau ikut andil. Dari segi apa? Dari segi mengumpulkan anak-anak panah yang dilempar ataupun dibidikkan oleh musuh-musuh kabilahnya saat itu, kemudian dikumpulkan dikasihin kepada paman-pamannya. Sebagian mungkin kisah Allahu alam apakah ada sandarannya atau tidak, beliau ikut membidikkan anak panah tersebut Allahu alam. Kemudian juga ada suatu peristiwa di sini, ini adalah Hilfil Fudul. Ini kisahnya ikhwah sekalian, bahwa ada orang dari Zabid itu daerah yang ada di kota Yaman. Afan masih berapa menit? 3 menit. Tambah lagi insyaallah ya. Tambah 1 poin insyaallah, ini bisa kita tutup insyaallah. Ini Hilfil Fudul. Perjanjian Al-Fudul. Ada orang Yaman dari kabilah Zabid, dia itu berdagang ke Mekah saat itu. Ada orang ini yang bernama Wa'il. Ini Wa'il, dia bernama Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Dia ini orang kuat dari kalangan orang Quraisy, cuma ini dia termasuk orang zalim. Melihat dagangan kemudian mau dibeli katanya, setelah dikasihkan dagangannya kemudian dia tidak mau membayar. Sedangkan ini barangnya dia bawa dari Yaman. Sangat jauh perjalanan dari Yaman menuju ke Mekah. Rumahnya jauh dan dia perlu perbekalan, perlu mendapat suatu keuntungan. Akhirnya kemudian dia mendatangi untuk meminta keadilan. Mendatangi sebagian sepuh saat itu, kemudian tidak mendapatkan suatu hasil apa-apa. Kemudian dia teriak-teriak di pinggiran Ka'bah. Artinya adalah di sini dia komplain tentang dagangan yang telah diambil oleh Al-As bin Wa'il yang tidak dikembalikan. Kemudian dia di akhir dia membaca suatu syair ini. Al-baitu hadza liman tammat muru'atu wa laysa lil fajiril ma'fun wal ghadaru. Sesungguhnya Baitullah ini hanya pantas untuk orang yang sempurna kehormatannya, bukan untuk orang yang jahat dan suka berkhianat. Akhirnya bagaimana didengar oleh Az-Zubair. Kemudian oleh Az-Zubair di hal ini diadukan kepada Abdullah bin Jud'an. Kemudian orang-orang Quraisy semua dikumpulkan sepuh-sepuhnya. Kemudian mereka diajak untuk berjanji agar orang-orang yang dizalimi ini nanti perlu untuk mereka bela. Berarti suatu kemuliaan harus dikembalikan lagi. Kemudian di Nabi Muhammad beliau pernah mengisahkan juga, ini disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari ataupun disebutkan dalam riwayat yang lain, termasuk disebutkan dalam Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah, laqad syahidtu fi dari Abdullah bin Jad'an hilfan ma uhibbu an naliya
bi humrun, na'am, aku menghadiri suatu perjanjian yang berada di rumahnya Abdullah bin Zaid bin Jad'an. Tidaklah ada yang melebihi kecintaanku pada unta merah kecuali perjanjian ini. Artinya beliau sangat setuju tentang adanya perjanjian tersebut yang membela orang-orang yang dizalimi. Kalau seandainya di masa-masa Islam beliau, di masa-masa beliau telah jaya dalam Islamnya, kemudian diundang untuk menghadiri perjanjian tersebut, niscaya la ajabtu, niscaya aku akan memenuhi undangannya. Ini adalah peristiwa Hilful Fudul secara singkatnya. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya nanti insyaallah kita bahas tentang Hayatul Qadah. Nanti insyaallah di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.